filsafat ilmu kalau di jadwal Pak. Ya. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kita sudah tadi semester ini sudah untuk semester 2 ya. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan yang semester sebelumnya, filsafat umum, kemudian filsafat Islam juga masih dipelajari ya. Kemudian pelajaran mata kuliah saat ini ya, filsafat ilmu. Di saya kita ketemu lagi. Berharap teman-teman bisa lebih bagus lagi ya performanya, kinerjanya bagus di semester ini. Saya mungkin akan lebih banyak memberikan kesempatan ke teman-teman untuk bisa eksplor secara mandiri juga ya. Yang kemarin saya perhatikan tetap ya ininya presensinya sama dengan sebelumnya, jadi rata-rata sudah kenal ya. Tidak ada yang baru masuk kan? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Yang maksudnya di semester 2 nggak ada ya. Oke. Ya. Langsung share screen ya. Saya share screen. Ini pengantar. Oh, kita bahas RPS dulu deh ya. Sebelum bahas RPS bukannya sudah itu. Saya kan buka RPS. Oke. Ya, belum. Belum. Ini lagi. Kenapa sih? Oke, kita ya. Teman-teman untuk semester 2 ini untuk filsafat ilmu ya. Ini bahan bacaannya ya. Sebagian ada di sini di apa namanya? Di perpustakaan ISIF ada. Kemudian sebagian lainnya ada yang PDF akan saya sampaikan. Ini Sulaiman Darwis kan PDF ya. Sulaiman Darwis, kemudian siapa lagi? Hermawan ya kalau nggak salah. Itu juga PDF-nya ada, saya sampaikan. Nah, pendukung di sini ya, pendukung juga sama, sebagian ada di perpustakaan sini, sebagian adalah PDF, sebagian saya punya PDF-nya dan juga bisa dicari ditemukan di perpustakaan kita. Pertemuan pertama akan merupakan tinjauan umum ya, review juga dengan yang sebelumnya, kemudian ruang lingkup, konsep, teori, sumber-sumber ya. Nah, teman-teman, saya mau menawarkan ini, teman-teman mau nggak kalau saya minta untuk buat kelompok, nanti kita dengan membuat kelompok teman-teman bisa diberi tugas kelompok ya, entah mungkin PPT atau tugas menulis artikel bersama gitu. Bisa nggak kalau? Bisa Pak. Bisa ya. Pak, mohon maaf. Kalau menurut saya dari pengalaman semester 1 kemarin, kalau tugas kelompok kok itu ya Pak ya agak susah. Kenapa ya Pak? Oke, Karena kadang dalam satu kelompok itu nggak mesti semuanya bekerja gitu Pak. ya, kadang ya nggak semuanya bekerja, jadinya kerja sama ya, yang satu kerja yang lain sama-sama gitu. Bukan terima kasih Ngikut. bukan, tapi sama-sama. Iya, sama-sama Ya, ngikut. kurang lebih seperti itu Pak. Jangan banyak-banyak tugas kelompok lah Pak. Ya,
Ini penyakitnya itu. Jadinya kerjasama, bukan kerja kelompok atau kerja tim, bukan. Tapi kerjasama. Yang satu kerja, yang lain sama-sama. Ikut. Nah, ini penyakitnya itu. Saya nggak tahu. Saya kira kalau generasi yang sudah bukan generasi Z, kan di atas generasi Z kan mestinya lebih disiplin ya soal itu. Karena dari segi usia kan milenial itu sudah milenial awal sudah 45 tahun ini ya, 1980. Milenial pertengahan itu yang 1990 ya. Berakhir di 1996 kan 1996 itu sudah menjelang 30 tahun. Ya, itu ya. Saya akan pertimbangkan nanti ya. Karena memang kita untuk penilaian perkuliahan kan juga apa namanya? Sebetulnya ada itu tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri kan. Sehingga seharusnya bisa kelompok, tapi kayaknya juga selain mungkin kendala di ini online soalnya ya, jadi ada kendala ruang ya. Yang rumahnya berdekatan jarang ya? Jarang. Jarang sekali ya, oke. Iya. Oke. Teman-teman apa yang masih diingat dari materi kemarin semester sebelumnya yang tentang filsafat? Apa yang masih diingat? Bu Isna ini dulu deh. Coba. Apa yang masih diingat? Sebentar Pak, maaf. Ini ada Bu Nurisa? Bu Nurisa sedang berduka, Pak. Oh gitu. Loh, siapa ini? Iya. Kakaknya meninggal. Loh, tadi masuk. Iya, disambit tahlilan kayaknya. Sebaiknya nggak usah, izin aja. Oke. Iya, pembahasan filsafat Cina, filsafat Timur Barat itu Pak, mungkin yang terakhir itu ya, mungkin yang masih diingat. Oke. Nah, kita masuk ke filsafat ilmu ya. Jika masuk ke filsafat ilmu itu sudah lebih di bawah ya, lebih ke bumi gitu ya. Kalau filsafat kan secara umum itu masih melangit ya. Sebenarnya filsafat Islam juga masih di langit ya, artinya masih melangit. Sementara ini sudah mulai membumi. Itu sudah lebih dekat ke ilmu pengetahuan yang kita umumnya sudah pahami. Ya, filsafat itu ada dalam keseharian. Kita akan mencari kebijaksanaan, bukan sebatas mencari kebenaran, tapi mencari kebijaksanaan, mencari kearifan. Kearifan itu bukan hanya benar, ya, tapi juga ya melihat relevansinya dengan realita, dengan konsep dengan konteks ya, konteks fenomena yang ada, fenomena sosialnya, fenomena kulturalnya, itu konteks itu, fenomena alamnya. Ya. Pada masa lalu kan kita belum menemukan adanya polusi cahaya, polusi polusi udara, polusi tanah, polusi air ya. Sekarang kan sudah ada juga hewan-hewan yang sebelumnya belum punah, sekarang sudah punah. Sebagian spesies harimau misalnya punah kan, singa punah dari Eropa, dari wilayah Mediterania. Itu juga bagian dari perubahan fenomena alam yang menimbulkan adanya konteks berbeda. Nah, filsafat sebagai landasan ya dari semua ilmu pengetahuan. Landasan ini gimana? Ada teks ya, ada tradisi keagamaan. Tradisi itu kan mengalirkan ya. Tradisi itu adalah mata air ya yang mengalirkan sungai-sungai pengetahuan. Nah, kalau tidak ada filsafat, tidak ada landasannya, dia tidak akan teralirkan. Gitu. Nah,
ini unsur-unsur filsafat ya sebagai system of knowledge, sebagai paradigma, sebagai pandangan dunia. Dia bicara ontologi itu kan tentang realitas. Ontologi, kalau ontologi saja, ontologi secara dalam filsafat ya secara umum memang membahas wujud atau eksistensi ya. Tapi ketika sudah masuk ke ontologi ilmu sudah membahas realita. Nah, pembahasan konsepsi realita itu ya ada kaitannya dengan konsepsi eksistensi. Karena kalau konsepsi tentang eksistensinya, konsepsi eksistensinya bagaimana mempengaruhi konsepsi realitanya. Metafisika ya, ontologi itu bagian besarnya adalah metafisika. Sebelum fisika. Metafisika itu lebih dari atau beyond fisik. Teologi ya kan bahas Tuhan. Membahas konsepsi ketuhanan, kemudian kosmologi ya, konsepsi kesemestaan ya. Antropologi manusia ya, bahas manusia. Kemudian epistemologi, pengetahuan tentang ilmu. Ketika masuk ke epistemologi ilmu sudah menuju menghantarkan pada bagaimana kita menyusun suatu metodologi. Aksiologi itu teori nilai, ya. Konsepsi kita tentang nilai-nilai. Ya. Jadi unsur-unsur utama filsafat atau unsur-unsur utama paradigma ya, teologi ya. Teologi itu bicara tentang Tuhan. Nah, kerja filsafat itu berbeda dengan kerja ilmu pengetahuan. Kalau filsafat hanya deduktif saja, menguji hipotesis, menguji asumsi, menguji teori. Bagaimana mengujinya? Ya dengan logika bisa, dengan pembuktian empiris bisa, dengan eksperimentasi bisa. Juga termasuk dengan pengalaman mistis, ya, pengalaman mistis kita. Karena kita punya indera yang ya panca indera itu 5 pasang, mata fisik kita, mata lahir, mata batin, telinga lahir, telinga batin dan seterusnya. Termasuk kulit kita punya kulit batin. Kerja ilmu pengetahuan berpikirnya juga berpikir induktif, selain tadi deduktif. Jadi membentuk ya, merumus menguji. Ini menjadi lingkaran, menjadi satu siklus ya. Atau bukan siklus ya, tapi seperti kalau kita naik tangga putar itu, tangga yang seperti spiral itu kan, kita seperti itu, berada pada titik yang sama di level yang sudah berbeda. Sumber-sumber pengetahuan ya, dari mana mengetahui ini masih dalam lingkup filsafat secara umum. Saya sudah bahas di semester sebelumnya ya, dari mana kita mengetahui dan kenapa kita harus mengetahui. Kenapa harus mengetahui? Halo? Kenapa harus mengetahui? Dijawab dong. Dengar nggak? Untuk mendapatkan sebuah informasi atau ilmu. Ya, untuk mengetahui. Kita punya kebutuhan ya, kita punya keperluan, punya masalah ya, masalah itu harus diselesaikan dengan pengetahuan. Walaupun sejatinya memang pengetahuan itu ya segala yang kita bisa ketahui itu pengetahuan. Sehingga informasi yang kita dapatkan juga sebetulnya pengetahuan. Nah, tapi nanti akan ada stratifikasi di situ. Yang mana yang menjadi mana data, mana informasi, mana data dan seterusnya. Manusia itu mengetahui juga selain dari penginderaan dan kesadaran, juga penalaran ya. Menalar ya. Menalar itu tidak selalu berarti kita menalar itu secara logis, belum tentu. Nah, penalaran anak kecil misalnya. Penalaran anak kecil kan belum bisa dia menggunakan akalnya. Dekatan ya sangat berkaitan. Menggunakan akal dan hati nurani ya. Otoritas ya juga menjadi sumber pengetahuan. Otoritas, revelation, wahyu. Ya, wahyu itu dalam bahasa Arab ya, wahyu itu bisikan ya, artinya. Bisikan, kalau revelation ya penyingkapan, vision ya dekat dengan vision. Revelation itu dekat dengan vision. Jadi wahyu atau penyingkapan itu melibatkan hal-hal yang
yang gaib, yang di luar penginderaan lahir manusia. Nah, keyakinan itu disinilah agama berangkat dari yakin dulu, baru membuktikan kebenarannya. Sementara kalau ilmu pengetahuan berangkat dari ragu dulu untuk membuktikan. Manusia dalam proses memperoleh pengetahuan kan menginderai memori. Penginderaan itu masuk ke memori ya, kemudian ada imajinasi. Kalau mimpi kan kita bisa mimpi kita terbang ya, misalnya terbang gitu. Atau misalnya tidak bisa tidak bisa menyetir mobil, tiba-tiba bisa nyetir mobil dalam mimpi. Tapi bisa nggak kalau kita tidak bisa bahasa Perancis, tiba-tiba ngomong bahasa Perancis, dalam bahasa Perancis dalam mimpi? Nggak bisa. Karena bahasa itu sudah di luar dari apa yang bisa masuk dalam ruang imajinasi yang masuk di mimpi itu. Mimpi kita menggunakan bahasa yang umum biasa kita gunakan. Kalau lebih utama bahasanya bahasa daerah, ketika mimpi menggunakan bahasa daerahnya. Kalau terbiasa menggunakan bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Persia, ketika dalam mimpinya, karena itu yang menjadi bahasa utama dia, maka dia akan bermimpinya dalam bahasa itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita sadari, yang kita sudah di luar berpikir lagi, tidak perlu berpikir ketika kita berbicara atau mengucapkan sesuatu. Sebetulnya tidak perlu berpikir. Kita lapar, saya mau ngasih tahu kita lapar, kita ngantuk, kita haus kan tinggal dilakukan ya. Kita mau membuang sisa makanan dari dalam tubuh kan kita tinggal ke belakang kamar mandi kan, buang sisa makanan kita dari tubuh kita. Lapar ya tinggal makan, ngantuk ya tidur ya, tinggal istirahat. Itu kan sesuatu yang kita sadari. Sama halnya dengan bahasa ya, bahasa juga seperti itu. Kita mendengar, kemudian kita merasa kita sudah memahaminya, maka kita langsung tahu apa yang dimaksud. Ya pengalaman bentuk mental. Nah, relasi filsafat, sains dan agama itu seperti ini. Ya, ada 4 model relasi: konflik, kontras, kontak, dan transformasi. Nah, kalau filsafat itu sebagai induk pengetahuan, induk ilmu pengetahuan, itu sudah diakui oleh seluruh sarjana. Para sarjana mengakui bahwa filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Itu bagaimana dengan agama dan ilmu? Ada 4 model ini. Kalau kontras ya, menganggap agama tidak relevan, tidak punya kaitan dengan sains, agama bukan ilmu pengetahuan ya, dinilai sebatas urusan ukhrawi. Ini yang namanya kontras. Mereka itu cenderung sekular. Ya. Sekular mutlak ya. Mutlak memisahkan sama sekali antara agama dengan ilmu pengetahuan. Konflik ya, menganggap agama bertentangan, menghambat ya. Nah, ini latar belakangnya ya, antara lain otoritarianisme gereja di Eropa pada abad pertengahan. Nah, kalau kontak itu ada dialog antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sains ya, ilmu pengetahuan dijadikan metode memahami teks. Maka ada hermeneutika masuk ke dalam tafsir Al-Quran, ada semiotika masuk ke dalam tafsir. Ya. Bahkan dalam melakukan penafsiran dimasukkanlah ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu kedokteran, biologi. Kenapa Al-Quran ketika bicara rizki itu banyak membicarakan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan? Kenapa? Ya, ternyata ada kaitannya dengan struktur gigi kita. Gigi kita ini lebih banyak lebih cocoknya untuk mengunyah dari tumbuh-tumbuhan daripada mengunyah makanan yang berupa daging-dagingan atau berupa dari hewan. Ada konfirmasi. Teks itu menjadi argumentasi penguat ilmu pengetahuan. Teori Big Bang dengan teori gradasi wujud, hikmah isyraqiyah dan hikmah muta'aliyah, ya, itu menjadi begitu pula peran Tuhan dalam proses evolusi. Itu dimasukkan ya, dicari titik temunya. Jadi bukan, walaupun di sini titik tolak agama itu berbeda. Ya, bertolak dari tempat yang berbeda, tapi ini mencari titik temu. Jadi supaya bertolak dari sesuatu yang berbeda itu, tapi kemudian ketemu di tengah. Ya, agama kan bermula dari yakin dulu, ya kan?
hadir keyakinan dulu. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan berbeda, ragu dulu. Nah, bagaimana supaya ketemu di tengah? Ini bisa dihapus ya. Oke. Ya, relasi filsafat dengan seni ya, aksiologi kan. Ada aksiologi. Ini aksiologi ini teori tentang nilai. Membahas nilai. Ketika membahas nilai itu aksiologi, membahas nilai, ada etika, ada estetika. Kita sudah pernah bahas ini ya. Bab aksiologi ini erat dengan seni, dengan budayaan manusia ya. Kata seni ini memang kerap disandingkan dengan ilmu-ilmu sosial humaniora ya. Kemudian hingga studi agama-agama dan filsafat. Makanya ada gelar Master of Arts. Ya. Nah, sains itu kerap disandingkan dengan ilmu-ilmu terapan, teknologi, matematika ya, yang sejenis ya, eksakta, sehingga mencakup juga ilmu-ilmu alam ya, mencakup semua rumpun disiplin. Kadang mencakup semua rumpun disiplin ilmu. Nah, pada masa sekarang ya, ada pembatasan disiplin ya, atau batas-batas demarkasi ilmu. Ini yang menjadikan kesulitan menjadi masalah ya belakangan. Nah, belakangan menjadi masalah karena adanya tabel rumpun ilmu itu justru menunjukkan batas demarkasi yang seolah-olah absolut. Ya, batas demarkasi ini yang kemudian dikritisi oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Amin Abdullah, kemudian Profesor Azumardi Azra juga ya, Komarudin Hidayat dan lain sebagainya. Nah, integrasi ilmu itu berangkat dari fakta ini. Nah, ini sebagian ya paradigma ya, pokok ya, paradigma mainstream. Ini ya, ini saya dapatkan dari screenshot ya, dari salah satu seminar atau diskusi online ya, dengan Zoom ya, by Zoom. Ini komponen utama ya dalam masa filsafat. Saya kira sudah pernah sudah pernah dibagikan ya. Nah, pasca Al-Ghazali ya, filsafat ilmu, bahkan filsafat itu seperti seolah-olah masyarakat Sunni seolah-olah meninggalkan filsafat itu pasca Al-Ghazali. Sampai kepada Ibn Rushd, tradisi kefilsafatan ya, tradisi filsafat Islam di kalangan Sunni itu lebih cenderungnya berhenti. Jadi sulit untuk dianggap sulit untuk terus berlanjut. Sebetulnya masih berlanjut. Ya. Sebetulnya masih juga berlanjut. Ya. Tidak seperti tidak mati, tapi masih ada. Hanya mungkin ada perubahan-perubahan cara pandang dan perubahan-perubahan pattern ya, perubahan pola. Nah, kalau Syiah ya itu sampai ke Mula Sadra itu dengan hikmah muta'aliyah atau filsafat transendental masuk terus berkembang. Neo-Sadrian hari ini yang dimulai dari Alamah Tabatabai. Di Indonesia ya gerakan reformasi Islam itu abad 20 itu sangat banyak peran dari sarjana-sarjana Muslim yang mereka berfilsafat ya. Mereka berfilsafat dan menggunakan metode-metode filsafat ya. Ini yang model ya, ilmu pengetahuan, model relasinya ya, konflik, kontras, kemudian bagaimana integrasi ilmu. Saya masukkan kembali ya, ini terus saya masukkan ini bagaimana bagaimana paradigma keislaman Fahmina ini perlu teman-teman untuk ketahui, karena bagaimana tradisi agama dan realitas itu berdialektika ya, dan dialektika itu dibentuk, dikonstruksi ya oleh individu-individu, golongan-golongan, dan juga relasi kuasa ya itu. Ada beberapa model saya kira sudah pernah belum ya, kemarin sudah saya ini kan ya waktu semester yang lalu ya. Nah, strategi pengembangan ini berdasarkan regulasi tentang integrasi ilmu ya di Kementerian Agama. Ada monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Ini yang menjadi landasan bagi strategi pengembangan iptek.
di perguruan tinggi keagamaan Islam, ya, PTKI. Gitu ya. Barangkali yang bisa jadi pengantar saat ini. Sudah jam 9 kurang 2 menit ya. Mati kayaknya punya Pak Tadi dosen. masih masuk. Mau tanya Ya. soal itu. Ya, gimana? Miftahul Aziz. Oke, oke. Iya Pak. Silakan. Apa namanya? Boleh bertanya tentang hal lain, boleh nggak Pak? Kenapa? Boleh bertanya tentang hal lain nggak Pak? Hal lain apa? Ini ya, Iya. silakan. Tadi apa namanya? Masih masih itu sih, masih ada korelasinya tentang apa yang tadi Bapak jelaskan tentang apa namanya? Tentang mimpi ya Pak ya. Ah, bisa sama mimpi, bisa nyetir mobil. Tapi dalam dalam apa namanya? Dalam keseharian kalau kita ngobrol pakai bahasa Jawa, ya nanti di mimpinya juga ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Pertanyaan saya gini Pak, Eh, bisa nggak sih Pak kita sebagai manusia itu nyetel mimpi dalam arti kita bermimpi sesuka hati kita gitu loh. Gitu loh. Itu yang pertama Pak. Terus kemudian Oh, eh biar kayak pas tahun ini lah. Ini siapa sih yang Ada kumpulan. halo? Saya nggak tolong Kemasan kayak gini ya aku biasanya orang gendong. Z yang pun itu siapa ya? Mute. Terus saya Ya, gimana eh, gimana? oke. Kita bisa nyeting mimpi kita sendiri nggak Pak? Itu karena kita katakanlah kita pengen mimpi indah nih, atau kita nggak mau mimpi buruk lah katakan seperti itu, atau kita pengen mimpi jalan-jalan gitulah katakan seperti itu. Mimpi yang indah-indah. Bisa nggak otak kita ataupun apa namanya otak kita itu bisa bisa menyeting mimpi kita tersebut karena otak mimpi itu kan katanya itu kan apa berasal dari apa otak-otak ya apa Imajinasi. iya imajinasi kita itu kan imajinasi kan dari otak itu sendiri kan Pak. Seperti itu. Ya, Terus yang jadi kedua Pak yang kedua ini tadi terkait udah dengan pertama apa perkuliahan kedua tadi? kita. Ini yang pertama tadi Pak, ini yang Oh, kedua belum ya? terkait dengan perkuliahan kita Pak. Kita kan nanti akan memasuki itu apa namanya memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau misal perkuliahan di apa jam pertama itu 18.30 itu kan nanti akan ibaratnya kita nanti juga akan tertinggal tarawehnya juga gitu kan ya Pak. Terus juga nanti kalau misal diundurkan setelah taraweh eh, untuk pelajaran Bapak sendiri nanti kan terlalu malam juga. Jadi nanti enaknya gimana ya Pak ya? Oh, itu Eh, nanti gampang. Itu aja sih Pak. Saya belum Nah, tahu ya. Itu nanti kebijakannya bukan dari iya, saya nanti. ya siap siap. Betul satu dan Iya. dan itu nggak bisa jawab ya kalau kayak gitu. Maksudnya gini, tapi mimpi itu apa sih? Mimpi itu satu, mimpi. Ini Mama siapa pengen lagi? atuh lama nih. Ya, silakan. Saya mute all aja dulu ya. Apa namanya? Bukan ya? Ya, mimpi itu satu mimpi bisa kita sama seperti kita buang kotoran ya. Memori kita sepanjang hari itu ada yang berlebihan mungkin seperti itu, kemudian terbuang. Terbuang itulah yang menjadi mimpi. Termasuk mimpi basah, termasuk mimpi-mimpi perempuan mimpi juga ya, mimpi juga kan, mimpi artinya mimpi yang ini apa namanya? Mimpi apa istilahnya itu mimpi-mimpi yang berkenaan dengan pengalaman seksual ya atau mimpi-mimpi yang memperlihatkan apa intim ya keintiman laki-laki dengan perempuan itu kan dialami juga oleh perempuan tapi mimpi itu
yang seperti itu adalah semuanya bisa dikatakan dikategorisasikan sebagai mimpi yang memang sebagai hanya membuang memori saja karena kelebihan. Ada juga yang mengatakan karena kalau laki-laki itu kan kalau sudah penuh testosteronnya itu sudah penuh maka dia akan keluar. Itu keluar dengan bukan keluar karena dikeluarkan tapi keluar karena penuh. Itu juga bagian dari membuang seperti itu. Karena kelebihan nanti ya. Itu. Kedua bisa juga mimpi yang berasal ya seperti visi ya atau penglihatan, kasyaf ya. Kasyaf. Nah, dan kalau bicara ada mimpi yang dari setan ya, itu tidak masuk dalam pembahasan ya saintifik ya. Itu enggak saintifik. Nah, itu klaim. Harus ada argumen di situ. Ya, tapi itu bukan bidang saya ya. Hati-hati kalau bicara soal mimpi. Tadi seharusnya nggak bicara itu. Nggak ke situ ya arahnya bukan. Tapi kita pengantar. Ya silakan. Halo. Saya Bapak. Ya. Bapak saya mau nanya. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh filsafat ilmu Islam? Soalnya yang pernah saya dengar, banyak ulama-ulama, bahkan kiai atau ilmuwan-ilmuwan Islam yang mempelajari filsafat itu bisa menjadi menyimpang dari ajaran Islam. Jadi ada ajaran-ajaran yang terlalu pikirannya tuh terlalu logis. Jadi kita melihat kayak menyimpang. Ya, pertama justru kalau logis itu ya nggak menyimpang ya. Gini, itu nggak logis berarti kalau itu mungkin imajinatif atau apa. Nah, menyimpang itu dari mana? Itu kan klaim mengatakan seorang itu menyimpang. Contohnya kayak Profesor Mun'im Siri misalnya. Yang mengatakan Profesor Mun'im Siri itu menyimpang kan orang yang memang mengklaim gitu kan. Argumentasinya apa? Kemudian argumentasinya dibawa teks lagi, tradisi lagi, tidak sesuai dengan tradisi. Ini yang dibahas misalnya revisionisme ya yang dibawa Profesor Mun'im Siri itu kan revisionisme. Dia menyampaikan atau memperkenalkan ya cara pandang ya paradigma revisionisme itu ke dalam studi Al-Qur'an, ke dalam studi hadis, ke dalam studi tradisi Islam ya, kitab kuning dan sebagainya, turos ya dan sebagainya. Tradisi tafsir. Jadi memperkenalkan revisionisme itu. Di antara revisionisme kan itu bukan gagasan, tapi mencari karena gini, mencari jawaban. Apa yang dicari jawaban. Belum ketemu dan nggak tahu kapan ketemu, ya. Kenyataan bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti filologis, ya. Catatan sejarah dulu, catatan sejarah dunia kuno tentang misalnya Nabi Ibrahim, tentang misalnya Nabi Ismail, tentang misalnya Nabi Ishak. Itu catatan historis berupa dokumen dari pemerintahan masa itu. Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud. Ada nggak catatannya? Sampai sekarang nggak ketemu. Artinya apa? Nah itu kan kemudian disimpulkan. Oh Ibrahim yang dimaksud bukan sebagaimana itu. Nah, sementara gini di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ya. Ada golongan yang disindir oleh Allah ya, disindir oleh Al-Qur'an atau disindir melalui Al-Qur'an. Nah, di sini apa kalau didatangkan dikasih tahu ya, diberikan ayat-ayat Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an saja ya, tapi tepatnya diberi peringatan oleh Allah melalui para nabi dan rasul kemudian menyampaikan bahwa itu hanya dongengan orang-orang terdahulu. Nah, kalau revisionisme melihatnya antara lain kalimat tersebut tidak dilihat secara tekstual. Misalnya gini, menyatakan bahwa
peringatan dari Al-Quran, peringatan yang melalui Nabi dan Rasul itu sebagai dongengan, itu dalam artian coba perhatikan adanya bicara orang-orang itu yang dikasih tahu, yang diperingatkan itu. Mereka merendahkan dengan nada merendahkan. Beda ya, mengatakan atau apa namanya? Mempelajari secara kritis ya, atau mengkritisi, membaca secara kritis ya, kisah-kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran, itu membaca secara kritis, kemudian soal ya, kritik historisitas, nah, itu beda dengan merendahkan sebagai dongengan orang-orang terdahulu. Nah, itu beda. Jadi ini dari cara bicaranya saja sudah beda. Dari cara bicaranya sudah beda. Yang dicari apa sih? Yang dicari itu ya, kalau kalangan Arab dicari sebetulnya solusinya. Karena nggak ada nih, atau kurang nih, bukti-bukti empiris, bukti-bukti historis yang real tentang keberadaan Nabi Musa, tentang kisah keluaran atau eksodus, atau kisah keluarnya pengusiran Bani Israel itu. Eksodusnya Bani Israel ke yang sekarang menjadi Palestina. Itu apa namanya, kisah-kisah ya, dan ramalan-ramalan itu semuanya memang perlu dicari ketika tidak kok berbeda ya dengan apa yang yang dicari dalam bukti-bukti sejarah ya. Bukti sejarahnya kok nggak ada, bukti sejarahnya kok kurang ya, bukti sejarahnya terlalu sedikit ya. Itu kemudian dimaknai, dicari maknanya, bukan kemudian direndahkan atau diremehkan gitu loh. Tapi menurut Pak dosen sendiri, apakah ada gitu ilmuwan atau ulama yang kurangnya landasan tekstual, kayak argumentasi filsafatnya itu menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis, landasan aktual yang kuat dalam Al-Quran dan hadis? Apakah ada menurut Bapak sendiri, Pak dosen? Nah, filsafat kan menggunakan teks ya, menggunakan Al-Quran itu sebagai sumber pengetahuan ya. Sumber pengetahuan itu bukan sebagai landasan ya, karena memang bukan landasan, jadi sumber pengetahuan. Bagaimana menjadi sumber pengetahuan? Kita melihat teks itu ya, itu penting, karena dalam Al-Quran itu yang lebih banyak adalah kisah-kisah dibanding misalnya peraturan-peraturan. Coba banyak kisah-kisah dibanding peraturan-peraturan. Iya. Nah, ketika Al-Quran itu banyak kisah-kisah dibanding peraturan-peraturan, apakah Al-Quran itu kitab sejarah? Ternyata bukan. Ya. Itu ada juga. Nanti kalau sudah semester atasnya ya, sudah di semester atas sudah ada. Saya kira kalau saya kan nggak di bidang-bidang tafsir ya, minat riset saya masih di lingkup filsafat dan pemikiran. Maka yang teman-teman yang mengajar tafsir itulah yang akan menerangkan lebih lanjut ya terkait itu. Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran juga bukan juknis, petunjuk teknis, bukan ya. Kalau petunjuk teknis itu sesuatu yang sangat di bawah gitu. Petunjuk teknis itu kedudukannya itu sangat rendah. Jadi jangan merendahkan. Dan Al-Quran juga bukan dongengan. Dongengan itu beda. Ya, dongengan atau cerita anak-anak gitu. Enggak gitu, enggak. Jangan sampai kita merendahkan itu. Itu nadanya merendahkan misalnya. Sikapnya yang merendahkan, bukan pada soal kritik terhadap historisitas itu. Kita membayangkan misalnya ya, kita membayangkan misalnya kan Al-Quran itu terjaga itu yang menjaga nahnu loh, yang menjaga itu kami, kata Allah. Allah menggunakan kami itu kan berarti melibatkan makhluk. Nah itu kan jelas kami itu melibatkan makhluk. Kemudian juga
eh, yang dijaga itu adzikr, peringatan, berarti pesannya. Dan memang fakta sejarah ada proses menuju Mushaf Utsmani saat ini. Ya. Yang tahun 1928 di Al Azhar itu ada proyek ya, upaya untuk menyeragamkan mushaf itu sebetulnya soal standarisasi. Ya, standar mushafnya belum sama. Sampai sekarang saya juga menemukan ya, tanda wakafnya beda. Kalau ayat kan sudah sepakat ya. Tanda ayat rata-rata sudah sepakat, oke, tanda ayatnya sama. Kemudian harokatnya tetap sama. Tapi kiroah bagaimana? Kiroah tetap 7. Ada enggak kiroah lain? Ada ya. Ada kiroah lain. Kiroah ya itu berkenaan nanti dengan tafsir. Itu mata kuliahnya ada tentang kiroah sab'ah. Ya, saya nggak tahu siapa yang ngajar, nanti kalau sudah dapat mata kuliahnya kan jelas ya. Bagaimana kiroah sab'ah itu kaitannya dengan penafsiran. Kiroah sab'ah itu ada proses menuju kiroah sab'ah. Bukan begitu saja. Ya, Rasul dapat wahyu kan nggak dapat seperti kita, saya ngasih buku, saya kasih kan gitu. Tapi kan Al-Quran tidak begitu. Al-Quran itu turun coba. Rasul merasa seperti hembusan angin, merasakan hembusan angin. Hembusan angin itu kemudian menjadi teks, bunyi gemerincing, atau presensi malaikat Jibril. Jadi nyaris ya kita bisa pahami ternyata ya. Dan ini kalau mata kuliah hermeneutika kalau sama Profesor Kusmana UIN Jakarta itu waktu di S2 di STAI Sadra juga begitu. Jadi ya berarti Rasulullah memang menerjemahkan. Dan ini kritis. Rasul menerjemahkan, artinya malaikat Jibril tidak bicara bahasa Arab. Terutama hadis tentang bahasa Arab ya, bahasa Arab di surga itu hadisnya lemah dan mungkin palsu. Hadis tentang keistimewaan Arab itu lemah dan mungkin palsu. Ya, silakan. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Bu Isnain. Oh iya Pak, cabang-cabang ilmu ya Pak, karena kita membahas filsafat ilmu. Adanya cabang-cabang ilmu yang kita pelajari dari dulu sampai, apakah dari zaman dulu sampai sekarang itu para ilmuwan senantiasa berkumpul, kemudian lahirnya kemudian nama-nama ilmu seperti itu Pak. Saya kok penasaran dengan hal itu. Ya, ilmu pengetahuan itu ada pendirinya ya. Tapi apakah pendiri ilmu pengetahuan itu dengan sengaja atau tidak? Saya kira enggak. Kalau mazhab filsafat ataupun mazhab fikih, mazhab kalam itu enggak sengaja mendirikan. Ya, mazhab Syafi'i itu berdiri setelah Imam Syafi'inya meninggal. Mazhab Maliki berdiri setelah Imam Maliknya meninggal. Mazhab Ja'fari juga sama. Maturidi juga ya, mazhab sebagai mazhab kalam. Siapa ya? Ya orangnya sudah meninggal dulu baru ada mazhabnya. Makanya belakangan ini kan ada mazhab Frankfurt, mazhab Chicago itu kan mazhab McGill itu kan mazhab yang dibuat berkelompok. Jadi orangnya nggak ketahuan sih yang mana atau bukan nggak ketahuan ya. Kita tahu orang-orangnya yang mana. Tapi siapa pendiri tunggal nggak ada. Dengan demikian kan orangnya sudah meninggal, kita memang tidak mendirikan. Nggak ada mazhab yang didirikan secara sengaja. Kalaupun ada ya mungkin sebagian ya. Nah, tapi tidak dengan ilmu pengetahuan atau disiplin ya, disiplin ilmu.
Disiplin ilmu kan disebut disiplin ilmu, disiplin ya, ada proses tertentu ya, metodologi tertentu, metode tertentu yang harus dijalankan untuk ilmu itu supaya kita memperoleh jawaban sesuai dengan disiplin tersebut. Ya. Jadi bapaknya matematika ada, bapaknya sosiologi ada, dan seterusnya. Nah, para pendiri disiplin ilmu, kalau sekarang ya belakangan sudah abad 20 21 ya. Sudah abad belakangan ini ya kontemporer ya, masa kontemporer. Masa kontemporer itu kira-kira 1,5 sampai 2 abad belakangan itu kontemporer. Ya, ini di masa-masa ini sudah ada bahkan secara formal sudah diatur. Para pendiri disiplin ilmu baru ya, apalagi abad 20 21 ya, itu para pendiri disiplin ilmu yang baru adalah mereka sudah punya gelar profesor dulu. Sudah sudah memegang full profesor di kampusnya, di perguruan tinggi tempat dia instansi tempat dia mengajar. Sudah full profesor baru dia bisa mendirikan satu disiplin ilmu. Karena pendirian satu disiplin ilmu itu akan mendirikan program studinya. Kalau nggak ada program studinya kan nggak berdiri itu. Jadi sebelum abad ke-20 misalnya, itu studi tentang Asia Tenggara itu bukan Southeast Asian Studies namanya. Bahkan Asia Selatan itu. Asia Selatan sampai Tenggara itu satu kesatuan. Satu disiplin. Tapi sekarang ada South Asian Studies, ada Southeast Asian Studies, ada Asian Pacific Studies dan sebagainya. Ada Asian Studies, bicara Asian Studies keseluruhan. Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Pasifik ya. Itu kan ada pendirinya dari disiplin ilmu itu. Studi perdamaian, studi konflik dan perdamaian sekarang ya. Itu studi perdamaian dan resolusi konflik ya. Itu Profesor Johan Galtung ya, baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia kan mendirikan itu sudah profesor dulu, sudah guru besar sosiologi. Nah itu disiplin ilmu ya menimbulkan ada batas-batas demarkasi. Akhirnya kita terkotak-kotak, tidak terintegrasi. Nah, gagasan pengintegrasian ilmu itu bukan hanya integrasi ilmu antar disiplin ilmu, tapi juga tentu saja yaitu kita tidak mendikotomi lagi agama dengan ilmu pengetahuan. Tidak mendikotomi, tapi kita mempertemukan. Berangkatnya memang titik tolaknya berbeda, tapi ada titik temunya, biar ketemu di tengah. Makanya belakangan ada tafsir-tafsir ilmu pengetahuan ya, tafsir-tafsir saintifik, termasuk tokoh-tokoh yang banyak membahas Al-Quran, membahas teologi Islam dalam konteks melalui ilmu pengetahuan ya. Melihatkan ini loh bukti-buktinya bagaimana proses evolusi itu yang memang penciptaan ya, yang memang berdasarkan teori penciptaan. Proses evolusi yang memang yang melibatkan Allah. Bagaimana kehidupan dimulai. Sementara coba bayangkan Big Bang, teori Big Bang itu di mana awalnya? Siapa yang masih ingat teori Big Bang waktu kayaknya SMP, SMA itu belajar teori Big Bang deh. Saya ingat SMP itu saya sudah belajar juga teori Big Bang. Karena saya SMA-nya IPS tahun 2001, 2004 itu saya IPS itu. 2001 kan kelas 1 masih, kelas 1, kelas 2 masih umum ya. 2003 saya masuk kelas 3 itu. Masuk IPS saya. Tapi SMP kan belajar teori Big Bang. Siapa yang masih ingat? Halo? Bu Najma? Masih ingat nggak? Pak Kasnadi? Tentang alam semesta apa ya kalau nggak salah? Ya, yang teori Big Bang itu masih ingat nggak? Awalnya di mana?
Di mana awalnya? Coba. Ada yang hilang loh di teori Big Bang itu. Ada yang hilang. Teori Big Bang itu kalau misalnya saya mau Saya, Pak. klaim ada yang hilang dari teori Big Bang sehingga menjadi teori Big Bang. Dia menghilangkan sesuatu. Mereka itu menghilangkan sesuatu. Apa yang dihilangkan gini? Al-Qalam itu lampu merah. Al-Qalam itu adalah satu yang sangat fundamental ya, satu hal yang sangat fundamental dalam proses penciptaan. Al-Qalam dan Lauhul Mahfuz. Tanpa Al-Qalam dan Lauhul Mahfuz, Big Bang-nya juga nggak ada. Tapi kalau Big Bang begitu saja kan jadi entah dari mana kan gitu. Nah, sementara bayangan penciptaannya kan bayangan penciptaan yang bayangan penciptaan, coba perhatikan bayangan penciptaan, bayangan orang ya, bayangan kita tentang penciptaan itu masih dalam konteks tradisi-tradisi teologi kuno ya, tradisi-tradisi keimanan yang lama yang dikritik oleh Al-Quran. Kan benar Al-Quran menyebut ada tangan Allah, Allah melihat, Allah mendengar, ya, Allah mengatur, ya, dan sebagainya. Tapi kalimat penting dalam penciptaan itu dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang, berkali-kali diulang-ulang ya. Bagaimana penciptaan itu? Allah menciptakan itu dengan kun, fayakun. Yakun itu, nah ini bahasa Arab ya. Nanti kan ada mata kuliahnya juga bahasa Arab ya. Kemudian bisa dicari di dalam mata kuliah yang sudah berkenaan dengan tafsir ya, di semester atasnya nanti ya, setelah lebih lanjut bisa bahas itu. Tapi yang saya pelajari ya sedikit ya. Ya, jadi ketika kun fayakun itu kun itu perintah ya. Jadi Allah hanya memerintahkan, tapi siapa yang menjadi? Jadi prosesnya makhluk sendiri yang menjadi. Tapi bisa nggak makhluk itu tanpa perintah? Nah, itu kan ketika kita melepas ya, menghapuskan peran Al-Qalam, menghapuskan peran Lauhul Mahfuz, habis. Lepas. Nggak nyambung jadinya. Antara ini Tuhan dengan ini makhluk ini nggak ketemu jadi. Pemahaman kita nggak ketemu. Bingung cara memahaminya gimana. Nah, kun fayakun itu bagian dari teologi Islam yang paling fundamental soal penciptaan, soal proses ya hukum alam sunatullah itu. Jadi ketika kita melepaskan ya teori Big Bang itu melepaskan Al-Qalam, melepaskan Lauhul Mahfuz total, sehingga bayangannya adalah bayangan-bayangan seperti yang di cerita-cerita kitab-kitab atau cerita-cerita agama lain ya. Oke, saya mencoba untuk tidak menyebut agamanya. Ada agama-agama yang menyebut Tuhannya itu menciptakan itu satu persatu benar-benar seperti bikin seperti tukang kayu. Nah, ada juga yang menyebut apa istilahnya? Ya, menyebut proses penciptaan itu seperti yang oleh Dr. Agus Mustafa disebut teori adonan roti. Itu teori adonan roti ya, itu sangat merendahkan merendahkan Tuhan teori adonan roti. Atau lukisan penciptaan, lukisan karya siapa ya? Saya lupa. Ada lukisan di salah satu gereja ya, kalau nggak salah. Lukisan penciptaan itu yang dua tangan itu ya, tangannya Nabi Adam dengan tangannya Tuhan bertemu seperti ini itu. Ini nggak menjelekan agama lain, jangan sampai, nggak boleh kita nggak mengolok-olok itu ya. Tapi pemahaman yang seperti itu justru menghantarkan kita untuk melepas, untuk menghilangkan Al-Qalam, menghilangkan Lauhul Mahfuz, sehingga dengan demikian udah
Itu makanya kita sulit untuk mengintegrasikan. Nggak integral kan jadi. Bagaimana memahami proses evolusi kalau semata-mata cuma ada meteor es jatuh ke bumi, meteornya dari mana? Coba, kenapa ada meteor es itu? Kenapa Allah menyiapkan? Bagaimana cara Allah menyiapkan sebuah batu es besar sebelum matahari itu pecah menjadi matahari, planet-planet, satelit-satelit dan sebagainya, meteorit-meteorit, apalagi komet-komet dan sebagainya, keluarga ini ya, keluarga benda langit yang keluarga tata surya matahari. Kemudian ada sebuah batu es yang menghantam bumi. Batu esnya ada duluan. Batu esnya siap, sudah siap. Siap nih. Ini tata surya matahari akan tercipta. Tata surya matahari akan diperintahkan oleh Allah, pecahlah menjadi sebuah tata surya. Bersiaplah untuk sebuah kehidupan. Mereka menciptakan. Mereka mencipta apa? Tercipta ya. Mereka pecah itu atas perintah Allah. Pecah maka pecah. Pecah. Matahari sendiri yang memecah dirinya. Kemudian datang batu es itu. Dalam skenario Allah. Nah, ketika kita melepaskan Allah, udah. Itu ya. Kita kalau nggak salah sampai 9.30 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nanti bisa ditutup ya untuk kali ini, cukup ya dengan baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin.